Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau review toko. Jadi ini adalah bedah atau review toko yang ke 133 ya teman-teman. Sudah 133 pekan saya bikin studi kasus. Jadi ini studi kasus, insya Allah setiap Senin jam 19.30 saya komentarin suatu toko dan studi kasus buat saya, dan harapannya buat teman-teman juga bisa jadi studi kasus. Yang mau dibedah tokonya cek aja di ganilazaki.com. Di situ ada di Google Formnya yang gratis, yang dibedah di ngemeng-ngemengin kayak gini. Terus yang ada yang berbayar itu lumayan mahal, tapi insya Allah bisa ngebuka blind spotnya teman-teman. Bukan karena saya paling jago ya teman-teman, tapi karena qadarullah saya udah banyak banget lihat seller center yang harapannya bisa menjadi membuka mata batinnya teman-teman. Oke, cek di ganilazaki.com. Oke, di Senin ini yang mau saya review itu sebenarnya bukan yang isi Google Form ya, tapi karena saya lagi riset produk, karena saya lagi mau jualan produk-produk sekolah, jadi saya lagi riset produk. Ada nama toko yang branded sebetulnya, karena saya tinggal di Bandung ya. Enggak, sekarang saya recording ini lagi liburan ya, lagi nggak di Bandung, tapi saya tinggal di Bandung, kecil di Bandung. Itu ada nama toko namanya Resko. Nah, orang Bandung pasti tahu, saya yakin orang Bandung pasti tahu Resko itu di Kosambi. Jadi ini brand toko ini ya, toko seragam sekolah, dan mereka mainnya komoditi. Komoditi itu apa? Komoditi itu produk yang nyaris tidak ada diferensiasinya, nyaris ya. Jadi kayak seragam semua kayak gitu, kaos kaki semua kayak gitu, topi sekolah ya semua kayak gitu. Jadi nyaris tidak ada diferensiasinya, tapi antara penjual satu sama penjual dua bedanya dikit banget. Contoh lagi, tadi saya udah mikirin apa sih yang main komoditi dan branded. Contohnya adalah Antam. Ini di luar kasus korupsi yang berseliweran ya. Jadi Antam itu kan emas itu sama. Harganya pun sudah ada harga komoditinya, harga equilibrium price-nya. Pembedanya nyaris nggak ada. Mau emas Antam atau emas UBS, sebenarnya harganya memang beda, tapi sama-sama emas. Jadi pembedanya tuh nggak jauh banget, nggak kayak misalkan jilbab premium sama jilbab murahan, itu kan jauh banget gitu. Ya begitulah. Nah, ini menarik. Jadi saya lagi studi kasus ini karena saya mengingat masa saya SD. SD saya ingat banget ibu saya ngebeliin Resko ini. Bahkan saya baca komen-komennya, makasih seller Resko, ada dari zaman saya SD. Sekarang umur saya udah kepala 4, luar biasa. Jadi di bisnisnya settle. Bisnisnya settle udah, berarti saya kepala 3 sekarang. Saya usia 35 lah. 35 berarti sudah sekitar 25 tahun lebih. Luar biasa. Brandnya luar biasa. Biasanya langsung ke Kosambi. Nah, Kosambi baru tahu ada toko online-nya. Ini saya lihat komennya juga rata-rata kayak gitu ya. Ada 2 lah. Toko seragam ini sudah terpercaya, bagus bahannya, bla 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 bla. Artinya branded. Padahal mungkin aja bahannya sama seperti seller lain yang lebih murah. Mungkin, tapi dia branded. Jujur, saya juga bingung kalau saya jualan produk komoditi nge-brandingnya kayak gimana. Kalau ini kan, kalau Antam ya karena disokong pemerintah, ada trust di situ. Tapi ini si Resko ini memang sudah dedengkot. Jadi ya brandnya tuh memang bikin brand tuh nggak gampang teman-teman. Seulas, 2 ulas, 3 ulas, mungkin sampai ribuan ulas. Sekaya Resko ini sampai 30 tahun bertahan, dan saya berani bilang Resko ini branded, alias brandnya sudah terpercaya, sudah menjadi top of mind at least orang Bandung. Resko untuk seragam sekolah. Nah, ini studi kasusnya si toko Resko ini. Saya bingung juga mau komen apa, tapi saya membayangkan jika aku menjadi yang punya Resko, mungkin udah generasi kedua kayaknya, atau mungkin generasi ketiga. Jadi kalau misalkan saya waktu SD dia udah jualan, mungkin beliau umurnya mungkin 30-an, mungkin sekarang udah 60-an. Mungkin ya walau apakah masih ada usia atau tidak nggak tahu ya. Cuman produk saya udah generasi kedua atau generasi ketiga. Kalau saya jadi yang punya atau pengelolanya, saya pertama daftar mall, karena udah jelas ya. Udah jelas Resko tadi udah ada fansnya, saya juga fansnya. Ini sayang tokonya masih Star Plus, mending ke mallin aja, tanggung, karena mereka memang main mahal. Lihat kayak kaos kaki 17.500 ini mahal. Padahal kaos kaki yang jual 1.000 perak pun ada di Shopee. Dan di toko lain juga ada sebetulnya yang jual mahal 20.000, kayak Aero Street jual kaos kaki 20.000, ya wajar Aero Street gitu loh. Tapi ini Resko sayang sekali kalau nggak mall. Jadi kalau saya menjadi yang mengelola tokonya atau mengelola si bisnisnya, saya akan daftar mall. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan nggak ada resource, jadi saya tahu lah ini brand. Saya udah beberapa kali lihat pemain offline yang
apa ya, yang sudah lama malang melintang di dunia bisnis dan mengadaptasi ke dunia online itu emang gak gampang teman-teman. Jadi dunia online itu seperti hal baru dan gak banyak dan at least ada orang yang tumbang bisnisnya gara-gara pandemi, gara-gara nggak bisa adaptasi ke dunia online, dan yang bertahan yang mau adaptasi ke dunia online. Dan ini Resko ini kalau misalkan memang tidak ada resource-nya untuk ke dunia online, saran saya agensi aja, simple, pakai agensi itu simple, karena ya tinggal bayar bulanan, nggak mikir apa-apa lagi, ya udah full misalkan TikTok, Shopee, konten misalkan katakanlah mungkin di budget 20 juta sebulan tuh udah all in harusnya ya, 20 juta sebulan all in, di luar budget iklan, kan all in tuh kayak kontennya, live-nya, terus iklannya, terus optimasi produknya. Saya rasa itu bukan hal ya, saya rasa angka yang nggak begitu besar lah buat sebesar Resko. Jadi daripada bikin tim baru yang mungkin akan senggol sana senggol sini, mungkin ada kepala produksi atau kepala gudang yang nggak suka sama online dan sebagainya, itu susah, memang susah, apalagi kalau misalnya karyawannya banyak, itu sudah menjadi toksik, memang susah untuk mengadaptasi sistem baru, bukan hanya online sebetulnya. Ya contoh simpel ya BUMN atau PNS deh. Kalau BUMN oke lah. PNS itu kan memang ya mohon maaf yang di sini PNS atau ASN kan susah beradaptasi sama hal baru ya. Makanya kalau ada hal baru tuh jadinya lambat. Baru sekarang kan semua serba online. Padahal kita udah dari 3 atau 4 tahun lalu udah serba online ya. Baru sekarang. Dan yang menang itu justru yang bikin sistemnya baru serba online. Contoh Cbank itu full online. Sekarang kalau misalkan kayak bank yang konvensional kayak misalkan Mandiri shifting ke online itu pelan-pelan sekali, pelan dibanding Cbank. Kalau Cbank langsung online, langsung adaptasi zaman now. Nah, baik lagi, saran saya sih buat yang punya Resko, daripada kesusahan lebih baik pakai agensi aja. Agensi banyak lah di luar sana, silahkan bisa milih. Yang terakhir, kalau saya akan scale out. Oke, Reskonya biarin, penjualnya ulasannya sedikit biarin, yang penting udah jadi mall, udah ngelola, udah biarin, yang penting profit. Kalau saya jadi yang punya Resko, saya akan kayak gitu. Tapi saya akan scale out. Jadi yang high akan main di tiga pricing ya, high, medium, sama low. High udah ada si Resko yang tadi, oke nggak apa-apa, penjualan dikit, 10 paket sehari, no problem. Pastikan ya tetap profit, karena memang harganya tinggi ya, profit dan kebayar si agensi ini. Lalu saya akan main medium sama low. Kenapa? Karena kan ekosistemnya udah ada, pasti yang punya udah ngerti di mana beli bahan seragam itu target marketnya gimana, pokoknya knowledge-nya tentang jualan seragam sekolah, tentang jualan komoditi ini pasti sudah ada, dan mungkin terdokumentasi, kececer sana kececer sini nggak masalah, tapi intinya instingnya pasti sudah matang tentang jualan seragam. Ya kalau gitu coba aja jualan di medium atau low, karena kita jujur aja deh, kalau bertahan di Shopee penetrasi paling gampang tuh emang jual murah. Jadi kalau segede Resko bikin second brand yang main murah, ekosistemnya sudah ada, mungkin supply sudah murah, mungkin bisa banget dapat HPP yang murah banget. Oke, kualitas nggak sama kayak Resko nggak masalah. Ya makanya kan bikin toko baru atau brand baru yang main di harga bawah, dan mungkin aja si Resko ini udah melakukan itu, mungkin ya, karena ini kan common sense banget. Ketika kita udah punya knowledge, kita punya resource, dan pintu gerbang terrealistis untuk jualan di Shopee itu adalah memang main termurah, ya kenapa nggak main aja di situ dengan knowledge yang ada tapi dengan muka yang berbeda. Itu wajar banget. Jadi strategi scale out ini sebetulnya udah mafhum ya. Nah, buat teman-teman yang nggak biasa main scale out alias ternak toko atau perbanyak kantung, nah saya sama Mas Sony Kurniawan itu insya Allah dalam waktu dekat akan bikin bootcamp lagi. Jadi bootcamp tentang ternak toko ini sudah jalan 2 batch, terus libur sebulan gara-gara saya sama Mas Sony fokus lebaran ya, jualan puasa, karena kami berdua nih penjual beneran teman-teman, bukan hanya menawarkan jasa menjual kelas atau gimana, kami beneran jualan. Jadi sebulan nggak mungkin kita untuk lanjutin bootcampnya. Jadi bootcampnya akan lanjut insya Allah dalam waktu dekat, mungkin pertengahan April, insya Allah pertengahan April. Dan ada 2 teman-teman, ada 2 bootcamp ternak toko biasa sama bootcamp fokus ke back to school. Jadi fokus ke jualan yang tentang sekolah-sekolah. Dan syaratnya yang kedua ini harus punya produk back to school. Jadi kita sama-sama ngejualin produk back to school tersebut. Wah ini seru banget. Yang kedua ini seru banget. Jadi kalau misalkan ada 4 orang yang daftar sama-sama jualan itu, nah itu teman-teman. Itu aja. Jangan lupa subscribe, cek di ganjilrezeki.com. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.